Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat Natal, Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam pesta malam Natal pada saat ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk segala anugerah dan kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami. Saat ini kami bersyukur karena kami dapat bersuka cita merayakan hari kelahiran Tuhan. Kami mau mendengarkan sabda Tuhan, ajari kami supaya kami mengerti, dan sabda Tuhan memberikan sukacita bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita dalam pesta sukacita di malam Natal tertulis dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita. Dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu setiap tahun kita akan merayakan yang namanya malam Natal, di mana ada sebuah iman yang kita imani, yang kita percaya bersama. Malam Natal sesungguhnya memberikan sukacita tersendiri bagi kita. Sukacita itu tidak hanya karena kita berpenampilan baru, berpakaian baru, melantunkan lagu pujian, tetapi sukacita itu terjadi dikarenakan kita percaya bahwa Kristus yang kita nantikan, Kristus yang kita muliakan, telah benar-benar hadir, berdiam dan menyapa kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering sekali di dalam kehidupan kita yang sudah kita jalani dalam tahun ini, ada banyak hal yang membuat kita bersukacita. Tetapi ada juga banyak hal yang membuat kita mengalami banyak persoalan, mengalami banyak kemelut, mengalami banyak tantangan. Tetapi di malam ini, lewat firman ini, kita mau diajak bagaimana setiap orang yang percaya di dalam kehidupan mampu bersukacita karena segala penderitaan yang kita alami. Tidak lagi hanya kita mengalami, tapi kita mengalaminya bersama dengan Yesus. Bapak Ibu, dalam sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, di mana Nabi Mika memberikan sebuah nubuatan yang begitu luar biasa. Nubuatan akan lahirnya seorang raja
memerintah bagi orang Israel dari sebuah kota yang sangat kecil, yaitu kota Betlehem. Nah Bapak Ibu, nubuatan itu sudah terjadi di zaman Mika. Tapi nubuatan itu sesungguhnya dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Nah, bagaimana konteks bangsa Tuhan atau umat Tuhan pada saat itu bangsa Israel? Pada saat itu bangsa Israel yang ada tinggal di Yerusalem, mereka sedang dikepung oleh bangsa lain, oleh bangsa Asyur. Kenapa bangsa Israel dikepung oleh bangsa lain? Dikarenakan kehidupan umat Tuhan pada saat itu, para penguasa melakukan korupsi. Para penguasa mencari Allah lain dan menyembah kepada berhala. Maka ketika mereka menduakan Tuhan di dalam kehidupan, mereka menderita. Penderitaan sudah diambang mata. Penderitaan akan segera menghampiri kehidupan mereka. Di dalam situasi umat Tuhan yang sudah jauh daripada Tuhan, Mika memberikan sebuah nubuatan. Dia katakan, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika menyampaikan sebuah kepastian bahwa dari suku Yehuda akan bangkit seorang raja, yang artinya dari yang belum mereka harapkan selama ini akan lahir seorang raja. Raja yang memerintah, tentu raja yang berbeda daripada raja yang ada di dunia ini. Raja yang memerintah di dunia ini pada saat itu, raja yang harus dihormati, raja yang harus dipuji, raja yang sering sekali menyelewengkan segala keadilan di dalam kehidupan. Tetapi raja yang dinubuatkan oleh Mika tidaklah raja demikian. Raja yang dinubuatkan itu raja yang akan melakukan segala ketetapan yang Tuhan berikan. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita pada saat ini, dikatakan Raja Damai telah lahir. Apa yang akan dibawakan oleh Raja Damai ini? Apa yang akan dibawakan oleh Raja Damai yang lahir itu, yaitu Yesus Kristus. Yang pertama, Raja Damai itu akan melakukan keadilan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Raja Damai itu melakukan keadilan. Keadilan yang dilakukan oleh Raja Damai itu tidaklah keadilan seperti yang dipandang dunia. Tetapi keadilan yang dia bawakan adalah keadilan yang sesungguhnya, di mana dia tidak akan berpihak kepada seseorang atau membenci seseorang dan mendukung seseorang. Tetapi keadilan yang dilakukan oleh Raja Damai, yaitu Yesus Kristus, yaitu dia akan memandang semua sama. Entah dia miskin, entah dia kaya, entah dia orang beradab. Tetapi kehadiran Raja Damai akan menunjukkan keadilan yang sesungguhnya. Yang artinya, siapa yang benar akan dibenarkan, siapa yang salah akan disalahkan. Keadilan yang Allah berikan akan benar-benar nyata melalui Raja Damai. Yang kedua, Raja Damai itu juga akan memberikan cinta dan kebaikan. Yang artinya,
Raja Damai itu akan memerintah dengan segala cinta yang ada. Cinta yang tulus. Dan cintanya ini akan memberikan kebaikan kepada setiap orang. Dan yang ketiga, Raja Damai itu akan berjalan dengan rendah hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini? Apa yang boleh kita imani dalam perayaan Natal ini? Yang pertama, dari Natal ini kita mau diingatkan bagaimana Raja Damai itu telah lahir, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Raja Damai. Dia telah hadir, dia telah lahir, dia telah ada bersama dengan kita. Maka itu sudah kita percayai, sudah kita ketahui. Tetapi bagaimana Raja Damai yang telah lahir itu hadir di dalam hati kita masing-masing. Ketika Raja Damai yang telah lahir itu hadir di dalam pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, maka setiap orang yang sudah merasakan kehadiran itu, kelahiran itu, dia akan penuh dengan kerendahan hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Natal ini mengajarkan kepada kita bagaimana setiap orang di dalam kehidupan, dia percaya Raja Damai memerintah kehidupannya. Karena Raja Damai sudah memerintah kehidupannya, maka dia harus penuh dengan kerendahan hati. Bapak Ibu, setiap orang yang merayakan Natal, dia diajak untuk merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Setiap orang yang merayakan Natal, dia diajak mengimani kelahiran itu sebagai kelahiran dia yang baru. Kelahiran Yesus mengajarkan kita bahwa kita juga sesungguhnya dilahirkan dengan kelahiran baru. Artinya kehidupan kita sudah diubah dalam Yesus Kristus. Karena kehidupan kita sudah diubah di dalam Yesus Kristus, maka kita akan penuh dengan cinta. Maka setiap orang yang merayakan Natal, dia harus menyadari bahwa cinta dan kebaikan Kristus benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Allah bertindak mengembalakan, memelihara kehidupan kita. Dan karena apa? Karena kekuatan Allah bersama dengan kita. Karena kekuatan Allah bersama dengan kita. Karena kekuatan Allah bukan otak, tetapi iman. Maka setiap orang yang merayakan Natal di dalam kehidupan, dia memerintah di dalam kehidupannya dengan cinta dan kebaikan, dan kekuatan Allah akan mengubah kehidupannya untuk lebih baik. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat Natal ini kita mau diingatkan bagaimana Raja Damai itu yang telah lahir akan memberikan kedamaian kepada kita masing-masing. Artinya seperti apa? Setiap orang yang merayakan Natal, jangan ada sungguh-sungguh dalam kehidupan. Raja Damai itu memerintah kehidupan kita, memberikan kedamaian kepada kita. Maka ketika kedamaian itu bersama dengan kita, kita akan mengerti segala kehendak dan segala rencana Tuhan. Raja Damai itu tentu mengajari kita supaya kita bersyukur dalam kehidupan. Bangsa Israel, pada saat itu mereka tidak mengenal siapa Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka melakukan penyembahan berhala. Tapi lewat firman ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau diajak, kita mau diajar bagaimana setiap orang yang merayakan Natal di dalam kehidupan, dia menghadirkan kedamaian dimanapun dia berada. Maka mari tanya pribadi pas pribadi, apakah kita sudah menghadirkan damai kepada sekitar kita? Apakah kita sudah menghadirkan damai di tengah-tengah rumah tangga kita? Apakah kita sudah melahirkan damai di dalam kehidupan kita pribadi pas pribadi? Kalau belum, maka firman ini mengajak, hadirkan damai itu lewat engkau bersatu dengan Raja Damai itu sendiri. Imani dan yakini bahwa Kristus yang lahir itu sesungguhnya mengubah kehidupan kita untuk mengenal segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini.
Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya kami Bapa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kami merayakan Natal penuh dengan kedamaian di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat, Tuhan memberkati.